Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan nama saya Vitom Varyantomo dengan NIM 231401063 dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Ande Chandra, ST MKom. Hari ini saya akan membahas beberapa materi mengenai kecerdasan buatan yang meliputi searching, uncertainty, Fuji Logic, sama machine learning. Baik, yang pertama adalah searching. Searching di dalam kecerdasan buatan merupakan sebuah mekanisme pemecahan masalah dan eh, hal ini meliputi urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi sebagai menyelesaikan suatu isu yang penting untuk diformalisasikan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi proses trial and error secara sistematis pada eksplorasi setiap alternatif jalur yang ada ataupun disebut dengan searching. Algoritma pencarian atau searching secara umum dibagi menjadi dua, yaitu informed search dan uninformed search. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai uninformed search. Uninformed search atau blind search adalah algoritma pencarian yang buta atau tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari status yang saat ini sedang dihadapi. Algoritma ini melakukan pencarian dengan basis graf yang berisikan simpul-simpul yang mewakilkan status-status yang dapat dicapai. Tujuan utama algoritma ini adalah melakukan generate dari suksesor dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian dilakukan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand atau dikembangkan lebih lanjut. Algoritma uninformed search terdiri dari breadth first search, depth first search, uninformed cross search, depth limited search, dan iterative deepening depth first search, serta bidirectional search. Yang pertama adalah BFS. Pencarian dengan BFS menggunakan teknik di mana langkah pertama adalah root node ataupun eh, sebuah root. Oh, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah root node. Root node ini adalah induk dari graf. Misalnya dalam graf ini, root node-nya adalah S. S memiliki anak atau children side node yang disebut dengan yang dalam ini adalah A dan B. Jadi A dan B merupakan child daripada S. Dan seanak daripada A yaitu C dan D, anak dari B yaitu E dan F. Dan C, D, E, F beserta HG disebut daripada suksesor daripada S. Nah, dan ada suatu istilah lagi yang disebut dengan leaf node, yaitu node yang tidak memiliki children ataupun anak. Dalam hal ini misalnya adalah C, D, H, dan G. Oke, maka BFS dia melakukan eh, ekspansi pada root node. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari root node yang di-expand. Hal ini dilakukan terus berulang hingga leaf atau node yang paling bawah tidak mempunyai suksesor lagi. Dalam hal ini misalnya S atau root node akan di-expand dulu sehingga didapatkan node A dan B. Lalu setelah dipastikan tidak ada lagi node yang ada pada level tersebut, pada level A dan B, maka dia menunjukkan pada level di bawahnya, yaitu C, D, E, F. Setelah dilakukan ekspansi secara berurutan dari kiri, biasanya dari kiri ke kanan, maka dia turun lagi ke level di bawahnya hingga ditemukan leaf node-nya, ataupun tingkatan paling bawah. Selanjutnya adalah uniform cost search. Ini merupakan Dijkstra's algorithm. Ini dia seperti BFS, tapi dia mempunyai menghitung nilai yang ada di dalam simpul-simpul tersebut, jarak antara simpul-simpul tersebut. Hal ini digunakan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menemukan suatu simpul solusi, suatu jarak, suatu path yang akan ditempuh. Misalnya bisa dilihat dari contoh pada gambar, eh, pada level 0 itu adalah S atau root node, dan level 4 adalah leaf node yaitu G. Nah, dapat dilihat bahwa uniform causes atau Dijkstra's algorithm dia akan menghitung jumlah path yang jumlah daripada path yang akan dilalui dengan jumlah yang paling minimum, itulah hasil jawabannya. Dalam hal ini path yang paling minimum cost-nya yaitu dari S ke A ke D dan ke G, yaitu dengan jumlah cost hanya 6. Itulah yang disebut dengan Dijkstra's algorithm. Baru selanjutnya adalah DFS. Depth first search adalah melakukan ekspansi dengan
Pertama kali dia mengekspand ke node yang paling dalam terlebih dahulu. Berbeda dengan BFS, di mana BFS melakukan ekspansi secara level-level, DFS dia melakukan ekspansi kepada satu node hingga paling bawah terlebih dahulu, baru dia lanjut ke node yang di sebelahnya. Dapat dilihat seperti contohnya, misalnya dari root node yaitu S, dia berlanjut ke A, dia lanjut ke C. Setelah itu, dia pastikan tidak ada lagi node di bawah C, maka dia lanjutkan kembali ke A. Ke A, dia lihat apakah dia memiliki cat lagi, ada yaitu D, maka dia lakukan ekspansi ke D. Dan jika D memiliki anak lagi, maka dia akan melanjutkan terus ke bawah hingga tidak ada suksesor lagi. Dalam hal ini, D merupakan leaf node, maka dia kembali ke A, dan dia melihat bahwa A sudah diekspansi, yaitu C dan D, maka dia berlanjut ke S kembali, dan dia melanjutkan lagi ke B, ke E, ke A, baru ke G, baru ke F. Itulah DFS. Selanjutnya adalah Depth Limiter Search. Ini merupakan algoritma pencarian dengan menggunakan DFS yang akan berlanjut terus sampai menuju ke kedalaman paling akhir. Permasalahan muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian menemui infinite state space ataupun kemungkinan besar ataupun yang disebut dengan hampir node yang dimiliki oleh graf tersebut hampir mencapai infinite ataupun tidak dapat didefinisikan secara angka. Dan hal ini memungkinkan kemungkinan besar mencapai tujuan dengan jalur yang sangat tidak optimal karena dia melakukan ekspansi terus-menerus melalui satu jalur. Dia tidak memedulikan jalur yang lain sehingga tidak optimal. Hal ini bisa dibatasi dengan menginisiasikan batas kedalaman atau depth pada level tertentu, sehingga node pada tingkat kedalaman akan diperlakukan seorang mereka tidak memiliki simpul suksesor walaupun mereka sebenarnya ada, sehingga pencarian pada jalur itu akan berakhir dan sambung kembali kepada node lain. Nah, dapat dilihat bahwa awalnya eh, root adalah root daripada graf ini adalah A, node A. Dia pertama kali dibeli limit 0, maka didapatkan A, baru karena tidak mencapai goal, dia melihat lagi menambah limit menjadi 1, maka dia mengekspansi ke B dan C, tidak mencapai node lagi, mencapai node goal lagi, dia menambah limit-limit hingga dia mencapai node goal yang ingin dicapai. Dalam hal ini misalnya M, ya, dengan diberi limit 3. Lalu ada iterative deepening depth first search, berbeda dengan depth limited search. Dia ini sama-sama aja dikomunikasikan dengan DFS, tetapi hal ini dilakukan secara iteratif, batas minimumnya, batas limit daripada node kedalamannya. Dia melakukan penambahan limit secara bertahap mulai dari 0, 1, dan 2. Nah, karena tadi depth limited search, dia memberikan suatu batasan yang fix terlebih dahulu. Berbeda dengan itu, interaktif dia menambahkan limit secara bertahap. Baru ada bidirectional search, dia melakukan pencarian sekaligus melakukan dua pencarian secara sekaligus. Jadi dia pada umumnya dia pencarian pertama dia akan memulai dari start node, dalam hal ini misalnya dalam contoh ada 5, dan pencarian satu lagi dia akan memulainya dari goal node-nya. Dalam hal ini adalah angka 4. Jadi diharapkan bahwa mereka pencarian kedua tersebut bisa bertemu di tengah-tengah dan akan mempersingkat waktu pencarian. Selanjutnya adalah informed search. Kalau tadi uninformed search, ini informed search. Informed search dia menggunakan heuristik untuk membantu mencari dalam permasalahan yang akan dihadapi. Dalam informed search ada yang disebut dengan knowledge. Knowledge merupakan data tambahan yang menjadi acuan pemakitan simpul pada algoritma ini, atau biasanya disebut dengan heuristik juga. Ada beberapa keyword yang harus diperhatikan, yaitu path, uh, peta jalur yang biasanya dilambangkan dengan GN. Selain itu terdapat juga nilai estimasi, prediksi, heuristik dari suatu node ke node yang lain dilambangkan dengan HN. Jika N adalah goal node, maka nilai HN adalah 0. Karena perkiraan dari node itu ke node goal pastinya 0. Pastinya 0. Maka HN haruslah 0. Metode ini menemukan solusi lebih optimal dengan waktu yang lebih singkat daripada metode uninformed search. Algoritma informed search yang terkenal yaitu greedy best first search dan A star search. Yang pertama, greedy best first search.
Dia melakukan ekspansi pada simpul yang memiliki jarak terdekat dengan simpul tujuan. Namun ekspansi yang dilakukan berdasarkan data heuristik berupa taksiran biaya yang dibutuhkan dari satu simpul yang akan ditampilkan menuju simpul tujuan. Dengan kata lain, eh, greedy best versus ini dia melakukan ekspansi simpul dengan nilai estimasi yang sifatnya hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Misalnya dapat dilihat bahwa pada contoh ini dia start node-nya adalah A dan dia melihat ekspansi-ekspansi ke anaknya yaitu D, C, dan B. Dia melihat mana cost yang paling sedikit dalam hal ini adalah C dan 25 dan dia lanjut lagi dari sana dia melihat C anak-anaknya mana yang paling sedikit costnya yaitu F dia lanjut lagi segitu sampai nol dia tidak memperdulikan apakah path lain dia memiliki jumlah cost yang lebih sedikit dia hanya melihat path yang sekarang saja dia tidak memperdulikan path secara keseluruhan nilai costnya maka ini disebut dengan greedy karena dia hanya eh, tamak pada satu keuntungan pendek saja. Selanjutnya adalah A-Star Search. Ini merupakan versi lanjutan dari Best First. Pencarian rute dengan menggunakan A-Star Search melihat kepada jumlah nilai dari jalur simpul awal hingga simpul tujuan. Misal simpul N yaitu GN dengan nilai estimasi simpul tersebut menuju simpul tujuan yaitu HN. Dia cukup sama dengan greedy best first search, namun ketepatannya yang jauh lebih tinggi karena dia mempertimbangkan biaya dari simpul awal hingga suatu simpul dalam melakukan ekspansi dari tiap simpul yang berbeda. Kelemahannya adalah penggunaan memori yang banyak dan kecepatan proses yang lambat. Nah, dapat dilihat bahwa Star Search dia melihat nilai heuristiknya. Dia melihat nilai heuristiknya, dia tidak hanya melihat keuntungan pendek saja, tapi dia memperlihatkan secara keseluruhan eh, cost yang akan dipakai. Materi selanjutnya adalah uncertainty. Uncertainty dalam kecerdasan buatan merujuk pada bidang atau lingkungan tempat informasi yang tersedia tidak lengkap, ambigu, tidak jelas, atau pada dasarnya tidak dapat diprediksi secara tepat. Tidak seperti domain deterministik, tempat hasil dapat diprediksi dengan berdasarkan masukan. Domain yang tidak pasti atau uncertainty mengharuskan sistem AI untuk menangani dan menalar ketidakpastian secara terstruktur. Nah, karakteristik daripada uncertainty itu yang pertama yaitu informasi tidak lengkap pastinya. Sistem AI seringkali tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang optimal. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam pengumpulan data atau akses ke sumber informasi tertentu. Yang kedua yaitu ambiguitas ataupun eh, ya pada dasarnya ketidakpastian juga memiliki dua makna yang berbeda. Informasi yang tersedia mungkin ambigu atau terbuka untuk banyak interpretasi, seperti yang saya bilang. Ini terjadi ketika data yang sama memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks pemakaiannya. Kebisingan atau noise. Data yang digunakan oleh sistem AI mungkin rusak, tidak akurat, atau terdistorsi karena kesalahan pengukuran, gangguan eksternal, ataupun bahkan human error. Yang keempat dan terakhir yaitu proses stokastik. Lingkungan atau sistem AI bekerja melibatkan peristiwa acak atau tidak dapat diprediksi yang dikenal dengan proses kostatik. Stokastik. Jenis-jenis daripada uncertainty, yang pertama yaitu epistemic uncertainty atau model uncertainty. Jadi ketidakpastiannya muncul karena keterbatasan dalam pemilihan model AI-nya. Yang kedua yaitu biasanya terjadi karena kurangnya data atau model yang tidak cukup kompleks untuk mempresentasikan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah dan kualitas data ataupun memperbaiki modelnya. Jenis uncertainty yang kedua yaitu aleatoric uncertainty ataupun datanya. Ketidakpastian yang inherent dalam data, misalnya karena data bersifat acak ataupun mengandung noise. Noise seperti yang saya bilang tadi itu misalnya saja data yang rusak, distorsi karena gangguan eksternal ataupun karena human error. Baru selanjutnya aleatoric uncertainty tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan teknik seperti smoothing atau ensemble. Yang terakhir yaitu ontological uncertainty. Ketidakpastian ini muncul karena hal yang belum diketahui atau variabel yang belum dimodelkan. Misalnya situasi baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak ada data historis untuk menangani masalah tersebut, tidak ada solusinya. Selanjutnya itu pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani uncertainty. Yang pertama itu penalaran probabilistik.
melibatkan representasi pengetahuan menggunakan teori probabilitas untuk mengelola ketidakpastian. Pendekatan ini banyak digunakan dalam AI untuk tugas-tugas seperti diagnosis, prediksi, dan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Jaringan Bayesian atau BN adalah model grafis yang menggambarkan hubungan probabilistik di antara sekumpulan variabel. Setiap simpul dalam BN menggambarkan variabel dan tepinya menggambarkan ketergantungan bersyarat. BN memungkinkan perhitungan probabilitas posterior yang efisien berdasarkan bukti yang diamati. Contohnya yaitu jaringan Bayesian untuk sistem diagnosis medis untuk menyatakan simpul untuk gejala seperti demam, batuk, dan penyakit, dan flu, pneumonia, pneumonia, dengan tepi yang menunjukkan ketergantungan probabilistik di antara keduanya. Jadi demam dan batuk dapat menyebabkan penyakit flu dan pneumonia seperti yang dapat kita ketahui. Selanjutnya adalah model Markov tersembunyi atau disebut dengan hidden Markov models. Model ini digunakan untuk memodelkan data deret waktu di mana sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai proses Markov dengan status tersembunyi. Model ini banyak digunakan dalam penggunaan pengenalan suara, bioinformatika, dan aplikasi data sekuensial lainnya. Contohnya dalam pengenalan ucapan, gelombang suara yang diamati dimodelkan sebagai emisi dari keadaan fonetik tersembunyi yang memungkinkan sistem untuk memecahkan kode bahasa lisan. Selanjutnya yaitu proses keputusan Markov. Dia menyediakan keranjang kerja untuk memodelkan pengambilan keputusan dalam lingkungan dengan dinamika stokastik. Stokastik yaitu lingkungan atau sistem AI yang bekerja melibatkan peristiwa acak, sehingga tidak ada data historis untuk menangani masalah tersebut. Jadi, Markov ini dia terdiri dari status, tindakan, probabilitas transisi, dan imbalan yang memungkinkan perhitungan kebijakan optimal untuk pengambilan keputusan. Contohnya robot otonom yang menavigasi dunia grey dapat menggunakan MDP untuk menentukan jalur optimal ke tujuannya sambil memperhitungkan pergerakan dan imbalan yang tidak pasti. Selanjutnya adalah teori Dempster-Shafer yang juga dikenal sebagai teori butik. Dia merupakan kerangka matematika untuk memodelkan ketidakpastian tanpa memerlukan probabilitas yang tepat. Teori ini memungkinkan kombinasi bukti dari berbagai sumber untuk menghitung tingkat keyakinan ataupun kemungkinan untuk berbagai hipotesis. Contohnya adalah dalam sistem pakar atau expert system digunakan untuk mendiagnosis kesalahan. Bukti dari berbagai sensor dapat digabungkan menggunakan teori Dempster-Shafer untuk menilai kemungkinan kondisi kesalahan yang berbeda. Yang paling terakhir adalah logika Fuji atau Fuji logic. Ini merupakan pendekatan penalaran yang menggunakan nilai-nilai perkiraan, bukan nilai-nilai pasti dan pasti saja. Tidak seperti logika biner tradisional, variabel-variabel logika Fuji dapat memiliki nilai kebenaran yang berkisar antara 0 dan 1 yang mewakili tingkat kebenaran. Jadi misalnya pada logic binary yaitu hanya 0 dan 1 di mana 0 misalnya dalam temperatur adalah 0 dingin dan 1 itu panas. Nah, dalam Fuji Logic, dia memiliki sebuah tingkatan skala kebenaran di mana 0 adalah sangat dingin dan 1 adalah sangat panas. Misalnya 0,5 dia adalah netral ataupun suhu hangat, tidak panas ataupun tidak dingin. Jadi dia semakin misalnya semakin menurun, semakin mendekati 0, maka dia semakin dingin. Dan jika dia menaik semakin mendekati 1, maka dia semakin panas, dikategorikan semakin panas. Itulah logika Fuji. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kita akan masuk ke materi Fuji Logic yang akan dibahas nanti. Eh, ini adalah aplikasi representasi uncertainty. Biasanya digunakan dalam diagnosis medis, yaitu model probabilistik seperti jaringan Bayesian digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat medis seperti flu dan batuk dapat didiagnosiskan sebagai penyakit flu ataupun pneumonia. Kedua kendaraan otonom, logika Fuji dan MDP membantu kendaraan otonom untuk menavigasi dan membuat keputusan dalam lingkungan yang dinamis dan berubah setiap saat. Pemrosesan bahasa alami (HM) dan tata bahasa bebas konteks probabilistik digunakan untuk tugas-tugas seperti pengenalan ucapan dan pemodelan bahasa.
Robotika, robot menggunakan penalaran probabilistik untuk menangani kebisingan sensor dan lingkungan yang tidak pasti untuk tugas navigasi dan manipulasi. Jadi walaupun data yang di-input itu kadang rusak ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi menggunakan penalaran probabilistik, robot tetap dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang terakhir adalah dalam keuangan. Model probabilistik digunakan untuk penilaian risiko, deteksi penipuan, dan prediksi pasar. Oke, saya akan memasuki dalam Fuji Logic, materi Fuji Logic. Jadi Fuji Logic merupakan bentuk logika bernilai banyak yang nilai kebenaran variabelnya dapat berupa bilangan real antara nol dan satu. Bukan hanya nilai tradisional benar atau salah, seperti yang saya bilang tadi. Logika ini digunakan untuk menangani informasi yang tidak tepat atau tidak pasti dan merupakan metode matematika untuk mempresentasikan ketidakjelasan atau uncertainty dalam pengambilan keputusan. Logika Fuji didasarkan pada gagasan bahwa banyak kasus konsep benar atau salah selalu terbatas dan terdapat banyak nuansa abu-abu di antaranya. Dapat dilihat pada contoh gambarnya Boolean logic. Ditanya apakah temperaturnya panas atau dingin, ditanya apakah temperatur dingin, jawabannya ada dua, yaitu no yang bernilai nol dan yes yang bernilai satu. Dengan Fuji Logic dapat digunakan sebuah tingkatan tahapan tingkatan. Jika ditanyakan apakah dingin, maka jawabannya bisa very much atau sangat dingin, little atau dikit, atau very less sangat dikit. Maka Fuji Logic berperan dalam mempresentasikan uncertainty dengan sangat bagus. Dalam Fuji Logic ada yang disebut dengan fungsi keanggotaan, yaitu mendefinisikan derajat keanggotaan suatu nilai input terhadap suatu impunan atau kategori tertentu, di mana biasanya nol merupakan non-keanggotaan, bukan keanggotaan, dan satu merupakan keanggotaan penuh. Logika Fuji diimplementasikan menggunakan aturan Fuji, yaitu pernyataan if-then, yang menyatakan hubungan antara variabel input dan variabel output secara Fuji. Nah, pada Fuji Logic ini adalah aturan dasar ataupun struktur dasar daripada Fuji Logic. Yang pertama ada rule base, baru dimasukkan dengan Fuji Fire, baru dihubungkan dengan inference engine, dan di Fuji Fire dan dikeluarkan outputnya. Jadi ada 4 tahapan yang utama. Yang pertama adalah rule base atau basis aturan. Ini merupakan serangkaian rule if then yang disediakan oleh para ahli untuk mengatur sistem pengambilan keputusan. Perkembangan terkini dalam teori Fuji menawarkan beberapa metode efektif untuk desain dan penyetelan pengendali Fuji. Sebagian besar perkembangan ini mengurangi jumlah aturan Fuji yang dibutuhkan sehingga jumlah memori lebih sedikit, tetapi jumlah kondisi atau aturan yang ditetapkan itu masih sama outcome-nya ataupun suatu tindakan yang akan diekspektasi. Baru selanjutnya adalah fujifikasi, yaitu mengubah input angka-angka tajam menjadi himpunan Fuji. Himpunan tajam pada dasarnya adalah input pasti yang diukur oleh sensor dan diteruskan ke sistem kontrol atau inference engine untuk diproses seperti suhu, tekanan, RPM, dan lain-lain. Misalnya contoh, jika ditanya apakah dingin, maka jawaban yang dikasih itu misalnya adalah 0,75. Maka dia akan difujifikasi dilihat pada grafik-grafik yang sudah ditentukan, apakah dia termasuk ke dalam kondisi di mana 0,75 itu termasuk dingin atau tidak dingin, ataupun hanya netral. Itulah fujifikasi. Baru selanjutnya adalah inference engine. Dia melihat tingkat kecocokan input Fuji saat ini terhadap setiap aturan dan memutuskan aturan mana yang akan diaktifkan sesuai dengan inputan tadi yang sudah difujifikasi. Selanjutnya, aturan yang diaktifkan digabungkan untuk membentuk sebuah tindakan kontrol. Yang paling terakhir adalah defujifikasi. Jadi setelah inference engine dia menentukan tindakan apa yang dikeluarkan, output apa yang dikeluarkan. Defujifikasi dia mengubah himpunan Fuji yang sudah diperoleh si tersebut menjadi sebuah nilai jelas ataupun CRIPS. CRIPS input output. Ada beberapa metode defujifikasi yang tersedia dan yang paling sesuai digunakan dengan sistem pakar tertentu dapat mengurangi kesalahan yang diharapkan. Nah, dalam Fuji Logic ada yang disebut dengan expert system. Expert system atau sistem pakar merupakan perangkat lunak AI yang menggunakan pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk memecahkan masalah yang biasanya memerlukan pakar manusia. Sistem pakar tersebut memberikan saran kepada pengguna sekaligus memberikan penjelasan kepada mereka tentang bagaimana mereka mencapai kesimpulan atau saran tertentu.
Rekayasa pengetahuan adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses membangun sistem pakar dan para praktisnya disebut dengan insinyur pengetahuan. Peran seorang insinyur pengetahuan adalah memastikan bahwa sistem tersebut memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah sehingga data yang digunakan atau dikeluarkan akan menjadi lebih akurat. Contoh dari aspek sistem yaitu user interface. User interface ini dapat berupa apapun, dapat berupa website, aplikasi, software, segalanya, dan itu akan digunakan untuk menghubungkan pada inference engines atau mesin inference yang berupa aturan if else atau if then yang banyak sekali yang datanya diberikan oleh insinyur pengetahuan tersebut. Eh, Oh, itu adalah knowledge base. Inference engine dia hanya menghubungkan knowledge base antara user interface. Knowledge base dia adalah aturan data-data yang disediakan oleh insinyur pengetahuan. Inference engine dia hanya if dan seterusnya saja. Knowledge base yang menampung segala data tersebut. Nah, eh, ini merupakan beberapa strategi yang dipakai dalam mesin inference dalam expert system. Yang pertama adalah forward chaining atau rantai maju. Ini merupakan pendekatan penalaran berbasis data di mana sistem dimulai dengan fakta yang tersedia dan menerapkan aturan untuk menyimpulkan fakta atau kesimpulan baru. Pendekatan ini biasa digunakan memprediksi hasil atau menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Salah satu contohnya memprediksi pergerakan pasar saham. Nah, dapat dilihat seperti contoh, disediakan beberapa fakta, dapat dilihat N atau OR, apakah fakta tersebut digabung ataupun hanya satu fakta saja yang bekerja, dan dilakukan decision 3 berdasarkan fakta-fakta tersebut, dilihat apakah lebih baik dilakukan decision 1, apa lebih decision 2. Jika memang benar decision 1 dan decision 2 terjadi, maka dia N decision 3. Ini merupakan forward chaining, jadi dia berdasarkan fakta-fakta tersebut, dia eh, digabungkan dan dimajukan fakta tersebut berdasarkan kondisi-kondisinya. Selanjutnya tadi ada forward chaining, ini maka backward chaining atau rantai mundur. Pendekatan penalaran yang berorientasi pada tujuan di mana sistem dimulai dengan hipotesis atau sesuatu yang sudah dibuktikan dan dia bekerja mundur atau backward untuk menentukan fakta atau kondisi mana yang mendukung kesimpulan tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk mendiagnosis masalah dengan menentukan penyebab efek yang diamati. Contohnya yaitu mendiagnosis kondisi medis seperti sakit perut, kanker darah, atau demam berdarah. Dia berdasarkan decision, dia melakukan backward chaining, dia melihat fakta-fakta yang sudah ada untuk menentukan diagnosis kondisi medis tersebut misalnya. Dari decision 3 dia melakukan backward chaining dan dia melihat fakta-fakta mana saja yang difilter ataupun disimpulkan tersebut. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir yaitu machine learning. Machine learning pada kecerdasan buatan merupakan subdomain yang berfokus pada pengembangan sistem yang mempelajari atau meningkatkan kecerdasan berdasarkan data. Kecerdasan buatan merupakan istilah umum yang merujuk pada sistem atau mesin yang merupai kecerdasan manusia. Perbedaan pentingnya pada machine learning, meskipun semua pembelajaran mesin adalah AI, tidak semua AI adalah pembelajaran mesin. Mengapa? Karena machine learning merupakan ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit. Dia mengandalkan pola serta inference sebagai gantinya. Jadi sistem komputer menggunakan algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set yang diberikan. Jadi machine learning dia hanya benar-benar berbasis pembelajaran dan training daripada data yang sudah disiapkan. Jadi berbeda dengan AI, AI dia tidak hanya berpacu pada data dan training, walaupun itu merupakan sebuah faktor besar dalam AI. Tapi machine learning dia hanya benar-benar berpacu pada data dan training yang digunakan. Tanpa kedua itu, maka mesin tidak belajar secara sepenuhnya. Cara kerja mesin learning yaitu gagasan utama di baliknya adalah hubungan matematis yang ada di antara semua kombinasi data input dan output. Model mesin learning dia tidak mengetahui hubungan ini sebelumnya, tetapi dia dapat menerka jika data dan training yang dibutuhkan sudah cukup. Hal ini berarti setiap algoritma mesin learning bangun seputar fungsi matematika yang dapat dimodifikasi. Prinsip yang mendasarinya dapat dipahami sebagai contoh sebagai berikut. Melatih algoritma tersebut dengan memberikan kombinasi input-output.
misalnya dapat berupa fungsi koordinat tersebut, koordinat tersebut, titik koordinat tersebut, baru algoritma tersebut dia mengomutasi hubungan antara input dan output menjadi sebuah fungsi tersebut. Selanjutnya dia memberikan input 7 dan memintanya untuk memprediksi output. Jadi di sini dia evaluasi hasil training tersebut. Algoritma tersebut dapat secara otomatis menentukan outputnya menjadi 25. Nah, ini adalah cara kerja yang sangat simpel dari machine learning. Meskipun ini adalah pemahaman dasar, machine learning berfokus pada prinsip bahwa semua poin data kompleks dapat dihubungkan secara matematis oleh sistem komputer selama sistem komputer tersebut memiliki daya komputasi dan data yang cukup untuk memproses data tersebut. Oleh karena itu, keakuratan output tersebut secara langsung berkorelasi dengan besarnya input yang diberikan. Nah, ini adalah pembagian machine learning. Yang pertama, supervised learning. Tipe machine learning di mana algoritma belajar dari data yang sudah diberi label. Prosesnya mirip dengan guru yang mengawasi proses belajar siswa. Algoritma belajar dari data yang memiliki label atau jawaban yang benar sehingga dapat membuat prediksi atau mengidentifikasi pola pada data baru. Misalnya kita membuat model untuk mengenali jenis buah. Data yang diberikan telah diberikan label, misalnya apel, jeruk, dan pisang. Model akan mempelajari ciri-ciri setiap jenis buah dari data yang sudah diberikan label tersebut. Dan kemudian dia mengidentifikasi pola baru dari buah baru berdasarkan fitur yang sudah dipelajari. Jadi dia benar-benar hanya mengklasifikasikan, mengelompokkan data berdasarkan label. Yang kedua adalah semi-supervised learning. Berbeda dengan supervised learning, dia menggunakan data yang sudah diberikan label, tapi dia mencampurkan data yang berlabel dan tidak berlabel untuk pembelajaran. Jadi dia tidak hanya berfokus pada pembagian label saja. Teknik ini berguna saat menghadapi data yang sebagian besar tidak berlabel, memungkinkan algoritma untuk belajar dari informasi yang sangat terbatas. Misalnya kita memiliki sejumlah besar gambar buah, tetapi hanya beberapa di antaranya yang diberi label atau pengelompokan. Dalam kasus ini, semi-supervised learning akan memanfaatkan informasi dari gambar-gambar yang sudah diberi label untuk mempelajari pola umum, kemudian dia mengaplikasikannya pada gambar-gambar tanpa label untuk mengidentifikasi buah tersebut, mengelompokkannya menjadi label. Yang ketiga yaitu unsupervised learning. Dalam tipe ini, algoritma belajar dari data tanpa informasi label. Jadi dia menemukan pola-pola tersembunyi atau struktur dalam data yang tidak diberi label, membantu dalam pengelompokan dan mengurangi dimensi untuk pemahaman yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah clustering atau pengelompokan. Misalnya kita memiliki data pengelompokan data pelanggan toko online dengan berbagai variabel, tetapi tidak ada label yang menunjukkan grup mana pelanggan tersebut, tidak ada pengelompokannya. Maka algoritma unsupervised learning akan mengelompokkan atau mengklaster pelanggan tersebut berdasarkan karakteristik kesamaan seperti pola pembelian, preferensi, atau perilaku. Jadi dia mengclustering atau mengelompokkan berdasarkan pola-pola tertentu. Yang keempat adalah reinforcement learning. Tipe ini melibatkan agen belajar untuk membuat keputusan dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Agennya diberi penghargaan atau punishment hukuman berdasarkan tindakan yang diambilnya, sehingga belajar dari keputusan yang sudah diambil. Salah satu contohnya adalah penggunaan permainan komputer. Misalnya dalam permainan catur, agen belajar bermain dengan mencoba dan gagal, trial and error. Setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi positif maupun negatif berdasarkan hasilnya. Agar bisa memenangkan permainan, agen harus belajar dari setiap langkah yang diambilnya, sehingga memperbaiki strategi dari waktu ke waktu. Sehingga dia melihat bahwa apa konsekuensi yang diambil jika dia mengambil langkah ini. Apakah musuhnya akan mengambil pionnya, atau kan dia memiliki sebuah eh, langkah yang menguntungkan baginya. Jadi dalam machine learning ada 7 tahapan umum yang biasanya digunakan untuk pengembangannya. Yang pertama, mengumpulkan data. Data adalah bahan dasar dan sangat penting dari machine learning. Pada tahap ini, dia mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber sebagai data perusahaan, API, survei, atau data publik. Hal yang harus diperhatikan adalah data harus relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Jangan memasukkan data random. Ini akan merusak datasetnya. Kuantitas data harus cukup besar untuk memastikan model belajar dengan baik. Variasi data mencakup semua skenario yang mungkin terjadi, sehingga data harus mencakup semua kemungkinan dari skenario-nya. Tidak, jika ada skenario yang tidak tercakup dalam datanya, maka mesin akan kebingungan dalam menyimpulkan situasi tersebut. Yang kedua adalah preparing data. Data mentah seringkali tidak dapat digunakan. Tahap ini melibatkan pembersihan transformasi dan normalisasi data agar siap untuk menjadi model. Langkah-langkah utamanya adalah mengatasi data hilang.
menghilang nilai kosong atau nol dengan rata-rata, median, atau nilai lainnya, menghapus data yang terlalu banyak nilai hilang. Normalisasi dan standarisasi, mengubah data ke rentang tertentu, misalnya 0 sampai 1. Standarisasi menyesuaikan data ke distribusi normal. Encoding, untuk data kategori, misalnya pria atau wanita, gunakan teknik seperti one-hot encoding atau label encoding. Jadi dia memberikan label yang sesuai dengan kategori data tersebut. Deteksi dan penanganan outlier. Outlier dapat mengacaukan pelatihan model, sehingga perlu diidentifikasi dan diperbaiki ataupun jika harus dihapus. Selanjutnya yaitu memilih model yang ingin digunakan. Dataset dipecah menjadi beberapa bagian untuk memastikan bahwa model dilatih dan diuji secara efektif. Ini beberapa rasio pembagian umum yang biasa digunakan. Yang pertama adalah training set 60-80 untuk melatih model. Jadi dia melihat 60-80% data digunakan untuk melatih model, dan sisanya dia gunakan untuk mengevaluasi hasil model tersebut. Lalu ada validation set 10-20% untuk mengevaluasi model seperti yang saya bilang tadi selama pelatihan dan melakukan tuning hyperparameter. Test set 10-20% untuk mengevaluasi performa akhir model dan pada data yang baru yang perlu dilihat. Namun ini biasanya tidak begitu umum digunakan, biasanya digunakan 80%, 20%, ataupun 90%, 10%, ataupun bahkan 70%, 30% jika datanya memang banyak. Jadi misalnya dalam 80-20%, dia menggunakan 80% untuk dilatih datanya, dan 20%-nya digunakan untuk mengevaluasi hasil data tersebut. Ini pelatihannya, algoritma yang dipilih berdasarkan jenis masalah, klasifikasi, regresi, clustering, dan lain-lain, dan karakteristik data. Langkah-langkahnya yaitu memilih algoritma yang tepat, gunakan linear regression untuk prediksi kontinu, dan decision tree untuk data yang tidak linear. Dan harus melatih model dengan training untuk mempelajari hubungan antara input dan output. Yang kelima ada evaluasi, model diuji dengan data validation dan tes menggunakan metode tertentu, misalnya klasifikasi, regresi, overfitting, ataupun underfitting. Yang keenam adalah tuning hypermeter, hyperparameter. Hyperparameter adalah parameter yang digunakan dan diatur sebelum pelatihan dimulai. Tuning adalah proses mencari kombinasi terbaik untuk meningkatkan performa daripada model. Metode tuning misalnya grid search yaitu mencoba mencari sebuah kombinasi hyperparameter. Random search dia memilih kombinasi secara acak. Bayesian optimization pendekatan cerdas untuk mencari kombinasi yang terbaik. Yang ketujuh adalah deploying atau data yang sudah model yang sudah terlatih tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi untuk digunakan oleh pengguna. Jadi ini adalah tahap akhir untuk dipublikasikan ke publik. Langkah-langkahnya misalnya menimpakan model dalam format yang dapat digunakan seperti Pickle dalam Python atau LLS untuk interoperabilities. Membuat API yang menggunakan framework seperti Flash atau Fast API untuk mengakses model ataupun memantau performa model setelah deployment. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan saya berikan contoh dari sini, yaitu Google Cloud Tech, Seven Steps of Machine Learning. Jadi yang pertama dia memberikan sebuah contoh yang cukup dasar, yaitu membedakan beer atau wine. Dia ingin mentrain model tersebut, mesin tersebut untuk belajar membedakan gambar beer dan gambar wine. Yang pertama seperti yang dia pertama-tama yaitu menggather data. Dia menggather gambar-gambar dan memberi label. Dalam hal ini dia membaginya dalam adalah color, jumlah eh, kadar alkohol di dalam suatu minuman, dan dia melihat apakah ini adalah beer atau wine. Ini digunakan dalam data preparation. Eh, Data preparation dia mengklasifikasikannya berdasarkan label-label yang sudah dia buat tadi. Dan selanjutnya dalam choosing model, dia ingin melihat model mana yang cocok digunakan, dapat berupa audio, image, teks, dan lain-lain. Dan dia ingin mentrain data berdasarkan rasio yang sudah saya bicarakan tadi, yang pada misalnya 70-30, 80-20, ataupun 90-10. Ini yang digunakan dalam choosing modelnya. Jadi ada grafis yang dapat digunakan untuk membantu seperti yang dapat dilihat pada video tersebut. Baru selanjutnya evaluasi data. Jadi model daripada data yang sudah dibuat, yang sudah di training tersebut, dia menggunakan beberapa data dummy atau data testing untuk dia melihat
hasil daripada prediksi daripada model tersebut. Dan berdasarkan prediksi tersebut, dia akan melihat apakah prediksi yang dibuat atau di tes tersebut cocok dengan hasil yang ingin di outcome. Nah, dapat tidak training 80, evaluasi 20. Itu adalah rasio yang paling umum. Selanjutnya adalah parameter tuning. Di sini berdasarkan prediksi yang sudah dibuat tersebut, dia tuning lagi agar data benar-benar cocok dengan ekspektasi yang ingin kita capai daripada mesin learning tersebut. Terakhir adalah prediction ataupun deployment. Dalam hal ini dia akan melihat jika prediction-nya sudah sesuai, maka data akan siap di deploy atau model akan siap di deploy. Jika tidak sesuai, maka data harus di train dan dievaluasi lagi. Eh, Selanjutnya yaitu ya, terakhir adalah 7 tahapan deploying. Selanjutnya merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Daftar pusaka yang saya gunakan pada dasarnya adalah buku Artificial Intelligence: A Modern Approach for Addiction by Pearson. Saya juga mengakses beberapa website seperti Geeks for Geeks, AWS, educativa.id, Google Cloud Tech, YouTube-nya. Mungkin sekian untuk penjelasan materi mengenai kecerdasan buatan saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya harap penjelasan saya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.